Halo semuanya, saya Gilang. Nah, pada video ini tuh saya akan menjelaskan sistem rekomendasi destinasi wisata di Kota Bandung dengan menggunakan TF-IDF dan Cosin Similarity. Nah, sistem ini tuh bertujuan untuk membantu pengguna menemukan destinasi wisata yang relevan berdasarkan data ratingsnya dan juga kategori wisatanya. Nah, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya dari eksplorasi datanya hingga pembuatan model rekomendasinya. Nah, pertama dataset ini tuh diambil dari website Kaggle ya teman-teman, yang bernama Indonesian Tourism Destination. Kalian bisa cari aja ini datasetnya di Kaggle. Ada, kau tinggal download aja. Nah, selanjutnya itu kita import library and load data. Pertama-tama tuh. Nah, library yang kita gunakan nih cuma 4 ya. Yang pertama ada NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Itu aja. Dan selanjutnya kita baca datasetnya nih. Kita baca datasetnya. Yang pertama, data destinasinya itu tourism with ID. Terus data yang ratingnya itu tourism rating, dan selanjutnya data usernya itu yang user. Nah, selanjutnya ada data understanding. Kita mempersihin data-data yang masih berantakan. Nah, di sini kita lihat itu jumlah fitur pada data destinasinya itu masih 13. Nah, sini ada masih kolom 6 ya. Masih pada berantakan di sini. Nah, kalau dari bawah ini tuh terus selanjutnya kita ketahui dulu nih. Di dataset ini ada berapa destinasi wisata sih? Pertama ada Jakarta, Yogyakarta, Bandung, kosong tuh kan, Semarang, Surabaya. Nah, yang kita pakai itu di sini cuman Bandung ya, yang kita ambil. Nah, ini dia. Nah, ini kan masih nilainan gitu ya. Nah, selanjutnya kita drop destinasi yang kolom yang tadinya tuh, yang nggak pentingnya. Nah, jadi jumlah sampel fitur setelah menghapus kolom yaitu ada 11, dari place ID, place name, nama tempatnya, deskripsi dari nama tempatnya, kategorinya, harga, dan lain-lain. Selanjutnya info. Nah, ini tuh yang tadi, dataset yang tadi yang udah dibersihkan, tidak ada data nol, ada data kosong. Nah, selanjutnya kita Univariate Exploratory Data Analysis. Nah, keren banget tuh. Nah, di sini tuh kita untuk melihat nih, membulatkan aja di tiap kolom datasetnya untuk melihat distribusi juga sih. Nah, di sini rata-rata rating destinasinya yaitu yang paling banyak tuh di 4,4. Bagus ya, 4,4 tuh hitungannya tinggi untuk sebuah destinasi wisata. Dan 30 rata-rata rating destinasi wisatanya total. Nah, di sini tuh melihat berapa sih tempat wisata di Bandung, kategorinya apa aja. Nah, di sini tuh ada 123 tempat. Wih, banyak juga ya. Dan juga ada 5 kategori, yang cagar alam, budaya, taman hiburan, tempat hiburan, dan pusat perbelanjaan. Nah, selanjutnya tuh kita lihat persentase tiap kategori. Nah, di kota Bandung ada berapa sih? Ada 5 tuh. Yang paling banyak ya jelas cagar alam, namanya juga di Bandung ya, di daerah pegunungan, pasti banyaknya cagar alam. Yang paling sedikit itu pusat perbelanjaan, cuma 1 tadi ya. Yang top 2 nya itu ada budaya, taman hiburan, tempat hiburan, dan pusat perbelanjaan. Sini kita formatting lagi si dataset ratingnya untuk membulatkan bilangannya. Di sini deskripsi usernya, yaitu totalnya itu ada 300 yang ngisi. Rata-rata umurnya itu 28, modus 9, yaitu paling kecil ratingnya umurnya ya 18, dan paling tua itu 40. Nah, selanjutnya di sini tuh kita melihat rata-rata harga tiket masuk. Nah, ini juga tuh bisa kita lihat dari sisi bisnisnya ya.
Nah, kalau harganya mahal kan berarti juga targetnya juga berbeda ya. Berbeda dengan yang mungkin yang lebih murah dan lain-lain. Nah, di sini tuh juga untuk melihat itu ya, target pengunjungnya tuh siapa gitu. Dan pengunjung sebelum datang ke tempat tuh biar tahu dulu gitu. Oh, di tempat ini tuh harganya segini dan lain-lain. Apakah ada pungli atau lain-lain tuh? Oh, kalau pungli di sini nggak masuk ya teman-teman. Dan selanjutnya kita top 10 destinasi wisata dengan harga tiket masuk termahal. Nah, mungkin ini kalau yang mahal-mahal ini pasti mungkin bisa mungkin fasilitasnya lebih bagus atau emang tempatnya indoor atau yang lain-lain. Nah, seperti yang kita lihat yang pertama ada Mountain View Golf Club. Jelas-jelas kalau golf ini ya wajar ya mahal. Yang kedua ada Trans Studio Bandung, diikuti dengan Kyoto Floating Market dan lain-lain. Di sini kita mau melihat top 10 destinasi wisata dengan jumlah ulasan rating yang terbanyak. Ya, yang terbanyak tuh Gunung Lalakon, teman-teman, lebih dari 5.000. Di sini tuh yang top 5-nya tuh lebih dari 5.000 rating ya, jumlah ulasan rating terbanyaknya. Nah, ini baru rating terbanyaknya. Nah, terus kita lihat jumlah user yang ngisi si rating-rating itu. Itu tuh bukan dari sembarang satu kota aja, dari banyak kota yang pernah mengunjungi tempat-tempat tersebut. Nah, itu yang paling banyak tuh orang Bekasi ya guys ya, banyak banget. Ada 39. Selanjutnya, nah ini tuh kita masuk ke modeling untuk mengetahui rekomendasi. Nah, modeling itu pertama kita menggunakan TF-IDF. Nah, TF-IDF itu apa sih bang? TF-IDF itu adalah singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency. Nah, ini tuh metode untuk memberikan bobot pada setiap kata dalam dokumen berdasarkan frekuensi kemunculannya. Nah, kalau semakin sering si dokumen muncul, semakin tinggi juga bobotnya. Nah, di sini, kan kita mengukur kategori ya setiap katanya nih. Ada alam Jadi si TF-IDF ini misalkannya per kata ya. Misal di cagar alam ya, cagar dan alam tuh dipisah. Taman hiburan, taman dan hiburan juga dipisah gitu. Pusat perbelanjaan, nah itu dipisah juga. Untuk mengetahui seberapa penting katanya gitu. Nah, ini tuh kategori tiap total tiap kategori gitu. Cagar alam ada 50. Paling dikit ini pusat perbelanjaan cuma 1 ya. Selanjutnya, nah ini hasil TF-IDF nya nih. Waterpark Bandung Indah, nah itu masuk taman hiburan dan lain-lain. Nah, setelah masuk ke TF-IDF, nah kita import tuh Cosine Similarity. Nah, Cosine Similarity itu tuh untuk menghitung kesamaan antara dua vektor dengan mengukur sudut di antaranya. Nah, nilai Cosine Similarity ini itu berkisar -1 hingga 1. Nah, ini tuh. Biasanya ini digunakan untuk memberikan dua destinasi wisata. Nah, kalau dia tuh dua destinasi itu mirip, maka nilai Cosine Similarity-nya tinggi. Nah, karena ini cuman kategori ya, jadi sedikit gitu. Jadi pasti 0101. Misalnya Curug Dago sama Taman Hutan Raya, ini berdasarkan kategorinya nih mirip. Kebun Binatang Bandung dengan Curug Dago nih, Kawah Putih dengan Curug Dago dan gitu-gitu dan lain-lain. Nah, di sini itu kita ingin melihat rekomendasi wisata. Misalnya kita udah pernah nih ke floating market, terus kita mau cari yang mirip-mirip floating market apa aja ya. Nah, kita lihat search nih. Kita mau lihat 15 top 15. Oh, di sini berdasarkan ratingnya ya. Nah, pertama ada Taman Balai Kota Bandung. Oh, yang kedua ada Selasa Sunario Art Space. Oh, ini taman hiburan banyak tuh. Nah, 15. Kalian tinggal pilih aja. Mungkin kalau sekarang, ini top 1, tapi kita lihat lagi di TikTok atau apa, mungkin bisa. Sekarang kan lebih banyak ya review dari orang-orang secara langsung gitu. Kita buka Google Maps, kita baca ulasannya dan lain-lain.
Nah, di sini gitu kita bisa lihat lokasinya di Bandung ini mana sih, nah, mapsnya kita import mapsnya. Nah, jadi apa namanya, kita hanya melihat dari berdasarkan kategorinya. Mungkin itu aja sih penjelasan tentang sistem rekomendasi wisata berbasis apa namanya TIFIDF dan Cosin Similarity. Nah, sistem ini tuh membantu merekomendasikan destinasi wisata yang relevan bagi pengguna berdasarkan deskripsi wisatanya. Nah, mungkin kedepannya kalian nih yang nonton mau bikin lagi, mungkin kedepannya bisa menggunakan deskripsinya, ulasannya kayak gimana, kita apa namanya dianalisis menggunakan TIFIDF, mungkin apa lebih banyak lagi gitu hal-hal yang diperhitungkan selain kategori dan ratingnya. Nah, mungkin kalau ditambahin lagi kategori, karena ini kan ada datanya ya, kayak deskripsi dan lain-lain. Nah, itu kalau mungkin ditambahin lagi bisa memperkuat lagi gitu. Dari mungkin dari sisi bisnisnya juga, si pemilik apa namanya tempat wisata itu kalau udah ngelihat, oh ini yang paling banyak apa, misalnya di si tempat destinasi wisata dia tuh paling banyak gitu dipilih. Nah, mungkin dia bisa mempertahankan, gimana cara mempertahankan supaya pengunjungnya tuh banyak terus. Nah, mungkin kalau yang kurang nih, wah gimana ya, promosinya apa ditingkatkan lagi. Mungkin sekarang kan banyak TikTok, Instagram, Facebook, mungkin di TikTok ya, buat konten-konten yang viral dan lain-lain. Dan mungkin yang pemilik taman hiburan ini, apa bukan taman hiburan sih, destinasi wisata ini, apa namanya, kita bisa melihat apa namanya kebersihannya mungkin dijaga. Nah, mungkin apa ya, kalau biar orang nggak malas lagi tuh mungkin pungli ya dihilangkan gitu, biar orang-orang tuh nggak malas, walaupun bagus kalau banyak pungli aja orang jadi malas gitu. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa saya jelaskan. Sampai jumpa lagi teman-teman, goodbye.